Pernah nggak sih kamu merasa, hidup tuh kayak jalan di tempat? Udah kerja banting tulang, doa nggak pernah putus, usaha juga jalan, tapi kenapa ya, rezeki masih aja seret? Setiap bulan ngerasa pas-pasan, tabungan nggak pernah nambah, bahkan kadang-kadang malah harus gali lubang tutup lubang. Aneh banget. Padahal yang lain kelihatannya santai-santai aja tapi hidupnya berkecukupan, penuh kelimpahan. Jangan-jangan, ada yang salah bukan di luar sana, tapi di dalam rumah kamu sendiri. Dan lebih spesifik lagi, ada kemungkinan penyebabnya ada di teras rumahmu. Iya, yang di depan itu. Yang tiap hari kamu lewatin tapi nggak kamu perhatiin. Coba deh dengerin cerita ini. Ada pasangan suami istri, namanya Bu Rina dan Pak Andi. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Udah nikah lebih dari 10 tahun, tapi hidupnya selalu ngepas. Setiap kali ada rezeki lebih, pasti ada aja pengeluaran tak terduga. Anak sakit, motor rusak, atau kebutuhan mendadak lainnya. Sampai suatu hari, mereka ketemu seorang teman lama yang bilang, "Kamu pernah perhatiin nggak, bagian teras rumahmu? Kadang rezeki nggak masuk bukan karena kurang doa, tapi karena pintunya kamu tutup sendiri." Awalnya Bu Rina cuma senyum-senyum, tapi karena penasaran, malamnya mereka mulai bersihin teras rumah. Barang-barang rusak dibuang, tanaman mati diganti, pintu dibersihkan, dan mulai rutin disapu tiap pagi. Ajaibnya, sejak itu hal-hal kecil mulai berubah. Dapat rezeki dari tempat nggak terduga, usaha online Bu Rina tiba-tiba rame, dan Pak Andi dipanggil wawancara kerja setelah lama nganggur. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada pintu rezeki yang selama ini tertutup dan sekarang mulai terbuka? Nah, kamu sendiri, nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu energi positif dari kotamu bisa menyebar lewat kolom komentar ini. Dan kalau kamu merasa video ini relate banget, atau bikin kamu jadi pengen ngeliat ulang kondisi rumahmu, khususnya bagian teras, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena channel ini akan terus ngebahas hal-hal kecil yang bisa berdampak besar buat hidupmu. Yuk, kita bareng-bareng buka pintu rezeki dari hal-hal yang sering kita sepelekan. Siapin hati dan pikiran kamu. Karena 10 ciri-ciri teras rumah pembawa rezeki ini, bisa jadi titik balik hidupmu. 1. Teras bersih dan terawat. Teras yang bersih dan terawat itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga jadi penyambut energi baik. Bayangin kalau ada tamu datang, yang pertama mereka lihat itu pasti teras, kan? Sama halnya dengan rezeki. Kalau bagian depan rumah aja berantakan, penuh debu, daun kering, bahkan barang tak terpakai yang menumpuk. Bisa jadi, secara energi pun terasa sumpek. Dan ini bisa tanpa sadar membuat rezeki enggan mampir. Membersihkan teras itu nggak harus mahal atau repot. Cukup disapu setiap hari, singkirkan barang rusak atau tak terpakai, dan pastikan tidak ada area yang kotor atau berbau. Rumah yang bersih itu seperti tubuh yang sehat, lebih terbuka untuk menerima hal-hal baik. Dan kalau kamu konsisten merawatnya, kamu akan kaget sendiri. Kenapa tiba-tiba hidup terasa lebih ringan dan berkah mulai berdatangan. 2. Pintu depan tidak terhalang. Pintu utama adalah jalan keluar masuknya energi dan rezeki. Tapi banyak orang tanpa sadar menaruh sepatu numpuk di sana, karung beras bekas, pot besar, bahkan motor yang diparkir persis di depan pintu. Hal-hal ini secara visual dan energi bisa menjadi penghalang aliran positif yang seharusnya mengalir lancar ke dalam rumah. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini banyak hal terasa berat dan rezeki seperti mandek, coba deh, buka pintu depan rumahmu lebar-lebar. Lihat, masihkah ada yang menghalangi pandangan ke dalam rumah? Segera rapikan. Biarkan cahaya, udara, dan energi positif masuk tanpa hambatan. Kadang yang bikin seret bukan nasib, tapi pintu yang kita tutup sendiri. 3. Ada tanaman hidup. Tanaman hidup di teras bukan cuma buat dekorasi cantik, tapi dipercaya jadi simbol kehidupan, pertumbuhan, dan keberlimpahan.
Tanaman seperti lidah mertua, bambu hoki, atau pohon dolar dikenal sebagai pembawa keberuntungan. Mereka menyerap udara kotor dan memancarkan energi segar yang bisa memperlancar aliran rezeki ke dalam rumah. Tapi ingat, tanaman mati justru bisa jadi pemicu energi stagnan. Jadi pastikan tanamannya dirawat dengan baik. Disiram, dibersihkan daunnya, dan diganti kalau mulai layu. Semangat merawat tanaman ini mirip kayak semangat menjaga rezeki. Kalau dirawat dengan niat baik, hasilnya bisa meneduhkan dan menyejahterakan. 4. Teras mengundang rasa nyaman. Pernah nggak kamu lewat depan rumah orang dan tiba-tiba merasa adem, tenang, kayak pengen duduk dan ngobrol di terasnya? Nah, itu salah satu tanda kalau teras rumah tersebut memancarkan energi positif. Biasanya, karena ada kursi kecil, bantal empuk, tanaman segar, dan tata letak yang enak dilihat. Ini bukan soal gaya, tapi soal rasa. Teras yang nyaman bukan cuma bikin tamu betah, tapi juga bikin penghuni rumah lebih sering tersenyum. Dan percaya atau enggak, rasa nyaman itu bisa mengundang banyak hal baik, termasuk rezeki. Rumah yang memberi rasa damai akan memancarkan undangan halus pada energi keberkahan untuk datang dan menetap. 5. Penerangan teras yang cukup. Teras yang gelap atau minim pencahayaan seringkali terasa suram, dingin, dan nggak ramah. Padahal, cahaya, terutama cahaya alami dari matahari, adalah simbol dari harapan dan kejernihan. Teras yang terang bisa memberi kesan terbuka dan siap menyambut sesuatu yang baru, termasuk peluang, ide segar, dan rezeki. Kalau teras rumah kamu masih remang-remang atau bahkan gelap total saat malam, coba tambahkan lampu yang hangat dan cukup terang. Nggak perlu yang mahal, asal fungsional dan enak dilihat. Cahaya bisa jadi pembuka pintu rezeki, karena rumah yang terang melambangkan kesiapan untuk menerima hal-hal baik. 6. Ada elemen air. Air itu simbol rezeki yang mengalir. Nggak heran, banyak orang percaya bahwa punya unsur air di teras, seperti kolam kecil, air mancur, atau sekadar pot air dengan tanaman lotus, bisa membawa kelimpahan. Gemericik air juga bisa menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan bikin suasana rumah terasa hidup dan damai. Tapi penting diingat, airnya harus bersih dan bergerak. Jangan biarkan jadi air tergenang yang malah jadi sarang nyamuk. Rawat dengan baik. Karena saat kamu menjaga aliran air, itu seperti kamu sedang merawat aliran rezekimu sendiri, supaya tetap jernih, lancar, dan terus bergerak ke arah yang baik. 7. Tidak ada barang rusak atau mati. Teras rumah yang dipenuhi barang-barang rusak, tanaman mati, atau benda yang sudah nggak berfungsi itu ibarat penyimpan energi mandek. Tanpa sadar, ini bisa jadi sumber rasa lelah, rezeki yang susah datang, bahkan suasana hati yang mudah murung. Karena benda mati menyimpan energi stagnan yang bikin aliran positif jadi tersumbat. Kalau kamu masih simpan sapu patah, pot pecah, atau kursi reot di teras dengan alasan, sayang dibuang, coba pikir ulang. Pilih, mempertahankan barang rusak atau membuka jalan rezeki? Singkirkan barang-barang itu dengan ikhlas, karena membersihkan ruang fisik bisa membuka ruang batin. Dan dari situ, pintu rezeki bisa terbuka lebih lebar. 8. Teras menghadap arah positif. Menurut beberapa kepercayaan dan ilmu Feng Shui, arah hadap rumah bisa memengaruhi aliran energi yang masuk. Teras yang menghadap timur atau tenggara, misalnya, dianggap bagus karena bisa menerima sinar matahari pagi, simbol dari harapan baru dan keberkahan. Tapi bukan berarti arah lain itu buruk. Ya, yang penting, arah masuk rumah nggak tertutup atau diblokade. Biarkan cahaya pagi masuk, sirkulasi udara segar mengalir, dan pandangan dari luar tetap terbuka. Rumah yang terbuka secara visual dan energi akan lebih mudah menerima kejutan-kejutan rezeki dari arah yang tak terduga. 9. Ada sentuhan pribadi atau simbol positif. Teras yang punya sentuhan personal, seperti hiasan tangan sendiri, pajangan kaligrafi, atau simbol keberuntungan, bisa jadi pemancar energi baik.
Hal-hal kecil ini bikin rumah terasa hidup dan punya jiwa. Apalagi kalau kamu sengaja pilih simbol-simbol positif seperti dream catcher, kucing manekineko, atau tulisan motivasi. Simbol itu bukan jimat, tapi dia jadi pengingat bahwa kamu percaya dan bersiap menerima hal baik. Dan rumah yang memancarkan harapan dan rasa syukur biasanya jadi tempat singgah favorit rezeki. Jadi jangan ragu untuk tambahkan sentuhan hatimu di teras rumah. 10. Rutin disapu setiap pagi. Ini yang kelihatannya sederhana banget, tapi efeknya luar biasa. Sapu teras setiap pagi. Nggak cuma bikin bersih secara fisik, tapi juga membersihkan sisa-sisa energi negatif dari malam sebelumnya. Banyak orang sukses yang punya kebiasaan ini, karena pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyambut energi baru. Menyapu itu simbol kesiapan. Saat kamu sapu teras sambil niat dalam hati, Bismillah, semoga hari ini penuh rezeki. Itu jadi afirmasi kuat. Dan semesta, percaya atau tidak, seringkali merespon niat-niat baik yang dibarengi tindakan nyata. Nah, dari 10 ciri-ciri tadi, berapa yang udah ada di teras rumahmu? Kalau belum semua, nggak masalah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini kamu cuma bersihin teras. Tapi siapa tahu, besok, rezeki datang lewat jalan yang nggak kamu duga. Ingat, rumah bukan cuma tempat berlindung, tapi juga tempat energi tinggal dan tumbuh. Kalau kita rawat dengan hati, rumah bisa jadi magnet rezeki, ketenangan, dan keberkahan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke orang-orang terdekatmu. Bantu mereka juga buat ngerasain perubahan baik dari rumahnya sendiri. Dan pastikan kamu tekan tombol subscribe, supaya nggak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga teras rumahmu jadi pintu masuk untuk rezeki yang tak pernah habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.